Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di ruang digital. Sesuai tugas kita tentang semangat memenuhi ruang digital. Intinya kita bakal ngobrol santai tentang gimana sih ruang digital bisa jadi tempat yang bersih dari korupsi dan gimana peran kita sebagai pengguna internet. Yang pertama, apa itu ruang digital? Ruang digital itu simpel. Semua aktivitas kita di internet, chat, scroll TikTok, scroll IG, nonton YouTube, belajar online, sampai bikin konten, setiap hari kita itu ada di ruang digital. Jadi otomatis perilaku kita juga ngasih pengaruh. Makanya kalau kita mau Indonesia bebas dari korupsi, nah kebiasaan baiknya juga harus muncul di internet. Kenapa korupsi masih jadi masalah besar? Korupsi itu bukan cuma nyolong uang negara. Efeknya luas. Yang pertama ada ngerugiin masyarakat. Yang kedua ada ngebuat pembangunan jadi lambat. Yang ketiga ada nurunin kepercayaan ke pemerintah. Dan yang terakhir ada nyusahin masa depan anak muda. Dan yang parah, budaya normalisasi korupsi kecil itu muncul seperti nitip absen, nyontek, ngobrol di kelas, titip tanda tangan, markup laporan. Nah, kebiasaan kecil inilah yang harus dibereskan dulu. Jadi kita harus berbenah dari hal kecil kemudian sampai ke hal yang besar. Nah, hubungan antara ruang digital dan anti korupsi. Sekarang banyak kasus korupsi yang kebongkar di internet. Contohnya, masyarakat upload bukti, jurnalis investigasi lewat digital, lembaga publik pakai media sosial buat transparansi. Ruang digital itu bisa jadi yang pertama ada tempat edukasi, yang kedua ada tempat pengawasan, yang ketiga ada tempat ngasih laporan, dan yang keempat ada tempat mengingatkan orang untuk jujur. Kalau kita isi ruang digital dengan baik, otomatis budaya anti korupsi makin kuat. Nah, di sini ada nilai-nilai anti korupsi yang relevan di ruang digital. Ini nilai yang harus kita bawa saat main internet atau bikin konten. Yang pertama, kejujuran. Jangan share info bohong, jangan plagiat, dan jangan edit data cuma biar terlihat keren. Yang kedua ada tanggung jawab. Kalau mau upload sesuatu, kita harus sadar risikonya dan jangan sembarangan mengupload konten atau apapun itu di sosial media. Yang ketiga ada transparansi. Kalau bikin konten, kasih sumber. Kalau kerja kelompok digital, jelasin bagian jelasnya. Yang keempat ada disiplin. Biasain kerjain tugas sendiri, bukan pakai jalan pintas ya teman-teman. Peduli, kalau lihat hoax atau perilaku curang, minimal kita ingetin atau laporin. Setidaknya kita tegur lah. Karena dengan kita menegur orang-orang yang melakukan curang dan menyebarkan info hoax itu sangat berguna guys. Apalagi sekarang info yang beredar langsung divalidasikan oleh orang-orang yang mengetahui info tersebut. Nah, yang keenam ini ada contoh perilaku anti korupsi di ruang digital. Yang pertama ada tidak nyontek online. Pas ujian daring banyak yang godaannya besar. Tapi kalau mau negara bebas korupsi mulai dari diri sendiri dulu. Nah kedua ada tidak nyebarin hoax. Balik lagi yang tadi aku omongin ya guys. Karena hoax bisa dipakai buat nutupin kasus korupsi tuh. Nah yang ketiga ada pakai karya orang dengan izin. Ini bagian dari anti plagiarisme dan lebih mengutamakan attitude aja guys. Karena orang sudah bikin karya sebagus mungkin dan mungkin usahanya pun tidak mudah. Jadi kita harus izin dulu ke yang punyanya ya guys ya. Yang keempat ada bikin konten edukasi positif. Misal nih, info tentang transparansi, cara lapor kasus korupsi, atau pentingnya integritas. Nah yang terakhir ada mendukung keterbukaan pemerintah. Misalnya cek laporan APBD online atau pakai aplikasi pelaporan publik. Nah, yang ketujuh ada kreativitas dalam edukasi anti korupsi. Supaya sesuai gaya digital anak muda,
edukasi anti korupsi bisa dibikin lewat yang pertama infografis, yang kedua video pendek, yang ketiga meme, yang keempat ada di Twitter, yang kelima ada reels edukatif, yang keenam ada podcast singkat, dan terakhir ada karikatur digital. Cara menyampaikannya boleh santai, tapi pesannya tetap kuat. Korupsi merugikan semua orang, itu contohnya. Nah, peran kita nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai mahasiswa, peran kita bukan cuma belajar teori hukum atau teori kewarganegaraan. Lebih dari itu, kita bisa jadi contoh. Yang pertama, jujur dalam akademik. Yang kedua, kritis dalam kebijakan publik. Yang ketiga, aktif mengawasi lewat sosial media. Yang keempat, berani speak up soal ketidakadilan. Dan yang terakhir ada ikut kampanye digital yang positif. Kita generasi yang paling lekat dengan internet. Kalau bukan kita yang bersihin, mau siapa lagi guys? Nah, apa akar masalah korupsi di Indonesia sih? Ada banyak nih. Pertama, budaya asal aman dan udah biasa. Yang kedua, kurangnya transparansi di lembaga publik. Yang ketiga, minimnya literasi hukum dan digital. Yang keempat, pengawasan lemah terutama di daerah. Yang kelima, masyarakat takut lapor karena nggak ngerti prosedur. Kalimat video yang bisa dipakai, korupsi itu bukan cuma soal uang ketilep, tapi soal sistem yang gak transparan dan masyarakat yang udah capek buat peduli. Nah, kenapa pendidikan anti korupsi harus masuk ruang digital nih guys? Yang pertama, anak muda paling aktif di internet, apalagi sekarang Gen Z ya. Gen Z ya. Yang kedua ada informasi cepat viral, edukasi juga harus cepat. Banyak hoax yang nutupin atau belokin isu korupsi. Yang keempat, ruang digital itu murah, gampang diakses, dan efektif. Apalagi sekarang zaman semakin canggih ya guys ya. Jadi kita semua gampang mengakses apapun itu. Yang terakhir ada bisa jadi sarana publik buat mengawasi pemerintah. Kalimat video, kalau kita bisa viral buat hal receh, harusnya edukasi anti korupsi juga bisa viral dong gitu. Nah, bentuk korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Biar relate, mungkin saya masukin contoh yang dekat dengan anak muda. Yang pertama, nyontek barang dianggap normal. Yang kedua, tipsen, itu singkatan gaulnya ya, atau bisa dibilang titip absen nih. Yang ketiga ada pakai AI atau ChatGPT tanpa izin dosen. Yang keempat ada plagiat tugas teman. Dan yang terakhir ada modifikasi nilai atau data praktikum. Kalimat video, korupsi itu nggak muncul tiba-tiba, dimulai dari kebiasaan kecil yang kita anggap wajar gitu. Contoh kasus korupsi besar yang viral berkat ruang digital. Ini bukan identifikasi orang, hanya menjelaskan fenomena. Yang pertama, banyak kasus korupsi terbongkar karena video atau laporan warga. Yang kedua, ada netizen sering bantu ungkap transaksi janggal dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada aplikasi pemerintah yang wajib transparan, bikin masyarakat bisa ngecek anggaran. Kalimat videonya, ruang digital sekarang kayak CCTV raksasa, susah bohong kalau semua orang bisa ngecek. Nah, cara mengisi ruang digital dengan semangat, poin ini cocok banget untuk visual. Pertama, bikin konten positif, infografis, short, video, meme, edukasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hindari hate speech, hoax, dan fitnah. Yang ketiga, sharing info dulu sebelum share. Yang keempat, gunakan bahasa sopan saat kritik pemerintah. Yang kelima, dukung kampanye anti korupsi dari KPK, lembaga negara, dan lain sebagainya. Promosi transparansi dan akuntabilitas publik. Kalimat videonya, isi ruang digital itu kayak ngecat kamar, mau cerah atau kusam, tergantung kitanya. Nah, ada tools yang bisa dipakai untuk anti korupsi daerah digital, lapor, aplikasi resmi pengaduan publik, open data dan APBD online, website PPID, akun IG atau TikTok edukasi hukum, media sosial untuk awareness dan kritikan sopan. Kalimat videonya, zaman sekarang lapor itu tinggal klik, lebih simpel dari pesan Grab ya guys ya. Nah, selanjutnya ada prinsip digital integrity yang bisa kamu sampaikan. Be original, jangan plagiat. Be honest, jujur dalam data dan informasi. Be ethical, hormati karya orang lain. Be responsible, sadar dan dampak konten.
Dan yang terakhir, be transparent, tunjukkan sumber. Kalimat videonya, integritas digital itu bukan gaya-gayaan, tapi identitas. Nah, dampak ruang digital bersih dari korupsi bisa kamu jadikan punchline akhir. Pertama, masyarakat lebih percaya pemerintah, anak muda lebih kritis, informasi publik lebih jelas dan terbuka, peluang manipulasi data makin kecil, ekosistem internet lebih sehat, generasi masa depan punya contoh yang baik. Pesan influencer dan kreator konten nih, pertama, mereka punya power besar mempengaruhi publik. Edukasi anti korupsi bisa dibungkus fun dan kreatif. Konten lucu dan pesan kuat sama dengan lebih nempel di otak ya guys. Kalimat videonya kreator itu bisa banget bantu kampanye anti korupsi tanpa kelihatan ngajar gitu. Jadi kan yang namanya konten kreator makan penyampaiannya juga fun gitu ya. Jadi mungkin ke audiens yang nontonnya juga jadi lebih paham gitu apa yang disampaikan gitu. Nah, pesan akhir untuk anak muda ini cocok jadi closing statement dramatis. Kalau mau negara bebas korupsi, jangan nunggu jadi pejabat dulu. Mulai dari diri sendiri, dari kebiasaan kecil, dan dari jejak digital kita. Jadi berpintar-pintarlah bermain sosmed ya teman-teman semua. Jadi intinya pendidikan anti korupsi itu harus masuk ke ruang digital supaya jangkauannya lebih luas, lebih kreatif, dan lebih dekat dengan anak muda. Dengan isi ruang digital pakai konten baik, jujur, dan transparan, kita sudah berkontribusi besar buat negara kita sendiri yang lebih bersih dari korupsi. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.